Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi tema kita, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Nah, mari perhatikan gambar di samping. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga uap (PLTUs). Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, mengapa kita harus berhemat energi? Kita harus hemat energi karena agar cadangan energi tidak cepat habis. Selain itu, hemat listrik juga supaya energi bisa digunakan lebih lama. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena itu, besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah ditunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. Yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula.